Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa di pertemuan video singkat ini di hari di bulan suci Ramadan ini, yang kita sebagaimana kita sepakati di awal, kita ingin membahas kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang yang Allah beri kemuliaan di dunia, begitu pula Allah beri kemuliaan di akhirat kelak. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengkaji kisah hidup seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapatkan kemuliaan, yang juga mendapatkan kebahagiaan di dunia, yang menjadi pendahulu untuk kebahagiaan mereka di akhirat kelak. Hari ini kita akan membahas kisah perjalanan hidup seorang sahabat yang jasadnya masih ada di dunia ini, tubuhnya masih hidup di dunia ini, tapi pahala syahid sudah ia dapatkan, seperti mana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan membahas kisah hidup seorang sahabat yang bernama Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu wa arda. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji lebih jauh perjalanan hidup seorang Talhah ibni Ubaidillah, kita harus tahu dulu siapa nama Talhah ini. Maka Talhah bernama Talhah ibnu Ubaidillah ibnu Uthman al-Qurashiyyut Taimiyyul Makki. Seperti mana nisbah namanya ini, maka kita ketahui bahwa Talhah juga merupakan bangsa Quraisy yang tinggal di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di dalam buku-buku sejarah, Talhah digambarkan sebagai seorang pemuda, seorang laki-laki yang sangat bijaksana. Hakimun min hukama'i Quraisy, salah seorang penentu kebijakan yang terjadi di bangsa Quraisy. Dan juga digambarkan bahwa Talhah merupakan salah seorang saudagar kaya, salah seorang bisnismen sukses yang dimiliki oleh bangsa Quraisy. Lantas bagaimana kisah keislaman Talhah ibnu Ubaidillah ini, sehingga dengan hidayah Islam ini menjadikan beliau sebagai seorang sahabat yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Talhah sebagai seorang bisnismen kaya, ketika perjalanan bisnis dari Makkah ke Syam, tempat berdagangnya orang-orang Quraisy, suatu hari ketika Talhah ibnu Ubaidillah sedang sibuk di pasar menawarkan perdagangannya, mencari barang baru untuk dijual lagi di Makkah Al-Mukarramah, maka Talhah menemui seorang pendeta Nasrani yang berseliweran di jalan pasar Syam ini. Kata pendeta ini, siapa di pasar ini yang berasal dari kota Makkah? Maka dengan percaya diri Talhah ibnu Ubaidillah, saya adalah laki-laki yang berasal dari kota Makkah. Kemudian pendeta ini mendekati Talhah sambil bertanya, "Wahai rajul, hal dhahara Ahmad?" Kata pendeta Nasrani, "Apakah Ahmad sudah muncul di negaramu? Ahmad sudah muncul di tempatmu?" Talhah kebingungan menjawab pertanyaan seorang pendeta ini. "Waman Ahmad?" kata Talhah. "Ahmad itu siapa yang kau maksud, wahai pendeta?" Maka pendeta Nasrani pun menjawab, "Ahmad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, akhirul anbiya." Adalah yang saya maksud Ahmad, anaknya Abdullah, anaknya cucunya dari Abdul Muttalib. Yang Ahmad ini merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makhrajuhu minal haram,
dan Ahmad ini akan keluar dari kota suci haram Makkah Al-Mukarramah. Mendengar ini, mendengar gambaran berita yang dibawa oleh pendeta Nasrani ini, Talha bergegas pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Penasaran siapa yang dimaksud oleh pendeta ini. Sesampainya di Makkah Al-Mukarramah, Talha bertanya kepada teman-temannya, Wa malladhi hadath? Apa yang terjadi selama saya meninggalkan kota suci Makkah ini? Teman-temannya menjawab, Muhammad qad tanabba wa tabi'ahu Abu Bakar. Oh, yang terjadi Talha, itu Muhammad Al-Amin yang orang kita gelar sebagai orang yang terpercaya, tanabba. Dia mengaku menjadi nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'ahu Abu Bakar. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah ini. Mendengar jawaban dari teman-temannya ini, apa kata Talha Ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, teman-teman yang dimuliakan Allah, Muhammad wa Abu Bakar la wallahi tallahi billahi la yajtami'ani ala dalalatin. Kata Ubaidillah, Talha, Muhammad dan Abu Bakar, wallahi mereka berdua ini tidak akan mungkin berkumpul dalam suatu kesesatan. Bergegas Talha menuju Abu Bakar As-Siddiq, menanyakan kabar berita tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan diiyakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Talha pun bergegas menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah kisah Islam seorang Talha ibnu Ubaidillah ibnu Uthman Al-Qurasyi At-Taimi Al-Makki radhiyallahu anhu wa ardhah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Islam, seperti sahabat kebanyakan lainnya, meskipun Talhah merupakan orang kaya, meskipun Talhah merupakan orang terpandang dari antara kaumnya, tapi ternyata Talhah tetap tidak selamat dari penyiksaan dan azab bangsa Quraisy itu sendiri. Suatu hari ketika Talhah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma jami'an keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua ini diikat oleh salah seorang pembesar Quraisy dengan harapan ketika mereka ini diikat berdua, mereka tidak akan lagi sanggup untuk sholat. Mereka tidak akan lagi mau untuk mengikuti Muhammad SAW. Tapi sayang, yang diharapkan oleh kafir Quraisy ini justru berbanding terbalik dari apa yang terjadi. Talhah dan Abu Bakar semakin mantap keyakinannya untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ketika Talhah ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah, ketika Rasulullah mendengar bahwa ada kelompok dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan yang pulang dari Syam ke Makkah Al-Mukarramah dengan barang dagangan yang sangat banyak, dengan harta yang sangat berlimpah, yang menjadi sebab dari terjadinya perang Badar, maka Rasulullah utus Talha ibn Ubaidillah untuk mencari informasi tentang kebenaran berita ini. Maka Talha pun berangkat untuk menelusuri, meneliti apakah benar Abu Sufyan membawa harta yang sedemikian banyaknya. Ternyata sebelum Talha ini kembali ke Rasulullah mengkhabarkan apa yang terjadi, bahwa benar Abu Sufyan membawa barang dagangan yang banyak sekali, Rasulullah telah mendengar dari orang lain bahwa ternyata Abu Sufyan ini benar-benar membawa dagangan dari Syam. Sehingga Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang akan kita lakukan? Kita memerangi orang Quraisy, Abu Sufyan dan teman-temannya, atau bagaimana? Dan para sahabat setuju untuk memerangi Abu Sufyan, sehingga pecahlah perang Badar Al-Kubra yang sama-sama kita ketahui. Setelah perang Badar selesai, Rasulullah dan para pasukan kembali ke Madinah Al-Munawwarah, maka barulah Talhah pulang dari tempat beliau mencari informasi tentang kebenaran Abu Sufyan ini. Ternyata beliau melewatkan perang Badar. Para pasukan gembira dengan kemenangannya, Talhah bersedih karena absen dari perang Badar. Namun kata Rasulullah, Talhah meskipun tidak ikut berperang, tidak ikut menghunuskan pedang di jalan Allah di saat perang Badar, tetapi Talhah tetap mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ternyata kegelisahan Talhah ini, ternyata kesedihan Talhah ini, ternyata keabsenan Talhah di perang Badar ini membuat semangatnya semakin tinggi untuk berperang di jalan Allah.
untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga ketika perang Uhud terjadi, Talhah merupakan batalul kabir fi hadhihi al-ghazwah. Talhah lah panglima pahlawan utama di perang Uhud ini. Apa yang terjadi teman-teman yang dimuliakan Allah? Ketika pasukan muslim terdesak, karena sebagian dari pasukan muslim turun dari gunung Uhud, seperti yang padahal itu Rasulullah SAW larang, pasukan muslim terdesak dan Rasulullah sudah diambang-ambang dipanah oleh pasukan Quraisy Makkah, maka Talhah merupakan orang yang menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Bahkan ketika ada seorang pasukan Quraisy Makkah yang sudah membidik Rasulullah SAW, yang sudah menghunuskan panahnya ke Rasulullah SAW dan melesetkan panahnya ke Rasulullah, tangan Talhah ibnu Ubaidillah yang menjaga kepala Rasulullah, yang menjaga badan Rasulullah, yang menjadi penahan hidup dari busur panah yang sudah ditarik oleh pasukan Quraisy Makkah ini. Sehingga apa yang terjadi? Fashullat khinsuruhu. Maka kelingking Talhah pun putus karena ditembak oleh panah yang dibidik oleh pasukan Quraisy Makkah ini. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah semakin terdesak. Rasulullah semakin sudah di ujung-ujung bagaimana sudah didapati oleh pasukan Quraisy Makkah. Maka ketika pasukan Quraisy semakin mengarah ke Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man lil qaum, siapa yang akan melawan mereka ini? Kata Talha, ana ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, kama anta ya Talha, belum saatnya engkau ya Talha. Kemudian Rasul perintahkan sahabat lain untuk melawan kepada pasukan Quraisy Mekah sampai mereka pun terbunuh. Kedua kali Rasulullah tanya, man lil qaum, siapa yang akan melawan pasukan Quraisy Mekah ini? Ana ya Rasulullah, kata Talha. Kama anta ya Talha, kata Rasulullah. Belum saatnya engkau ya Talha. Kemudian Rasulullah perintahkan sahabat lain untuk membunuh pasukan Makkah ini. Akhirnya pun mereka sampai terbunuh. Kali ketiga Rasulullah tanya, man lil qaum? Talha menjawab, ana ya Rasulullah. Maka baru Rasulullah bai'at Talha untuk benar-benar menjaga Rasulullah SAW. Hingga apa yang terjadi? Ketika berdarah kepala Rasulullah, ketika berdarah dahi Rasulullah, justru Talha mendapatkan perlakuan yang lebih sangat mengerikan dari pasukan Quraisy Makkah. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadisnya setelah perang Uhud berakhir, man ahabba an yanzura ila rajulin syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang syahid di jalan Allah, tapi ia masih berjalan di permukaan bumi ini, falyanzur ila Talha, maka lihatlah Talha ibnu Ubaidillah. Jasadnya masih hidup, raganya masih di atas bumi, tapi pahala syahidnya sudah malaikat catat untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Talha pun terkenal seperti sahabat lainnya merupakan orang yang sangat dermawan. Suatu hari istri Talha melihat Talha dalam keadaan yang sangat tidak bahagia kelihatannya. Maka istrinya menanyai, apa gerangan yang terjadi wahai suamiku? Apa ada salahku sehingga membuat dirimu tidak bahagia? Maka Talha menjawab, la wallahi, innaki la khairul khalilatil muslim. Sesungguhnya engkau wahai istriku merupakan pendamping hidup yang paling indah, yang paling terbaik. Lantas apa yang terjadi, kata istrinya? Apa jawab Talha, teman-teman yang dimuliakan Allah? Inna mali qad kathur wa qad akrabani. Hartaku sudah semakin banyak dan itu mengkhawatirkan. Mendengar jawaban ini, istri Talha, istri yang beriman, istri yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, istri yang berakhlak dengan akhlak Quran, apa kata istrinya? Aqsimhu ya zauji, bagikan hartamu ini kepada orang yang lebih membutuhkan. Sehingga pada hari itu juga Talha berinfak di jalan Allah sebanyak 400.000 dirham. Bahkan ketika Talha meninggal dengan kedermawanan yang sedemikian luar biasa, apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, waqad mata Talha wa taraka li khazinatihi milyunaini dirham. Ketika Talha meninggal, ia meninggalkan harta
yang ia punya sebanyak 2 juta dirham. Bahkan kalau dikumpulkan seluruh aset kekayaan Talha, kekayaannya melebihi 30 juta dirham. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Talha ibn Ubaidillah, seorang syahid yang masih hidup di jalan Allah, tetapi masih hidup di atas bumi ini, tetapi sudah mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Apa yang membuatnya demikian? Tentu karena cinta yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudah sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sejauh mana rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sejauh mana keinginan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kata para syair, kalau engkau benar mencintai Muhammad la ta'tahu, engkau pasti mentaatinya. Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai apa yang dicintainya, ia akan taat kepadanya. Dan begitu pula siapa di antara kita yang hartanya banyak, tapi dengan harta banyak ini justru ia khawatir, takut menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dilakukan oleh Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu warda. Semoga video singkat ini mengingatkan kepada kita untuk kembali memupuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali mengingatkan kita bahwa semua yang Allah beri kepada kita, baik jabatan, harta, ilmu, kedudukan, pangkat dan lainnya, hanya titipan yang tidak akan memberi manfaat kepada kita kecuali ketika titipan ini diserahkan, diarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.